Jadi walaupun Nabi jauh, kita nggak sempat ketemu, tapi kita bisa menjalin hubungan batin sama Rasulullah. Medianya apa? Sholawat itu. Pengen dekat sama Nabi Muhammad, sholawat medianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم. به حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. Sadaqallah wa sadaqa Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Syukur, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, sehat afiat. Para asatid juga yang lain yang begitu banyak, Ustaz Imran Rashadi dan para asatid-asatid yang lainnya, para sesepuh-sesepuh kita, para santri-santriwati. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya ditulis nama kita jadi ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya malam ini minta maaf pertama karena keterlambatan saya. Tadi saya mau jalan, ada saudara saya datang sekeluarga besar, nggak mungkin saya tinggal, nggak enak, jadi saya temenin ngobrol dulu lumayan setengah jaman kurang lebih. Jadi saya terlambat, minta maaf. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan materi pada malam hari ini. Sebenarnya saya nggak tahu mau ngomong apa, tapi kemarin pada pertemuan terakhir Ustadz Imron nanya saya, kalau salah ya, di bawah itu ada pertanyaan. Pertanyaannya apa Ustadz? Saya bilang nanti pertanyaan antum ini jadi pembahasan tema pertemuan yang akan datang insya Allah, bilang gitu. Tentang sholawat kalau nggak salah. Siapa yang tanya? Antum ya? Oh siapa yang nanya? Pak Angga. Masih ingat ke pertanyaannya? Lupa ya? Hah? Orang yang nggak ada? Oh nggak ada, oke. Kalau gitu, pokoknya dia bertanya tentang sholawat. Ana bilang insya Allah pertemuan yang akan datang, Ana bahas jawaban antum sama hal-hal yang berkaitan gitu. Hasil masalah sholawat pertanyaan waktu itu ya. Kalau nggak salah hadis dari sahabat Ubay bin Ka'ab yang dia tanyakan itu kalau nggak salah. Tapi kita bahas lebih lengkap insya Allah tentang sholawat sama Nabi SAW. Mudah-mudahan bikin kita lebih semangat banyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama, kita tahu semua dasar sumber landasan amalan sholawat itu adalah ayat yang tadi kita bacakan, kita sudah hafal semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu sumbernya. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban sebagaimana sering diterangkan oleh para ulama, sehingga ada riwayat menyebutkan bahwa bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah. Karena banyak hal diantaranya karena ayat perintah sholawat itu turun di bulan Sya'ban. Yang kedua, langsung aja poin-poin tentang sholawat. Yang kedua, sholawat kepada Nabi adalah khusus kelebihan, khususiyah, keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh umat-umat Nabi manapun. Jadi nggak ada umat Nabi dulu sholawat sama Nabinya, nggak ada. Itu cuma kita. Ya, disebutkan di dalam kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abuya Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ahli hadis di Makkah. Itu menyebutkan beliau keistimewaan umat Nabi Muhammad, diantaranya sholawat kepada Nabi. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan umat untuk bersolawat kepada Nabi sebagai media penghubung. Jadi walaupun Nabi jauh, kita nggak sempat ketemu, tapi kita bisa menjalin hubungan batin sama Rasulullah. Medianya apa? Solawat itu. Pengen dekat sama Nabi Muhammad, solawat medianya. Gitu. Ya. Itu yang kedua.
Yang ketiga, apa hukumnya baca sholawat? Coba iseng-iseng nih. Ada yang tahu gak apa hukumnya baca sholawat sama Nabi? Iseng-iseng kali, salah nggak apa-apa. Paling malu doang kalau salah. Kayaknya kita kayak nggak ngeh ya, apa sebenarnya hukumnya sholawat sama Nabi gitu ya? Ulama khilaf. Yang jelas ada hukum wajib karena al aslu fil amr lil wujub. Yang namanya perintah itu pastinya untuk wajib, yang namanya perintah itu wajib dari Allah. Shallu alaihi wasallimu taslima. Cuma kapan wajibnya baca sholawat? Ya, yang kalau kita tidak sholawat kita dosa, itu kapan? Nah itu khilaf ulama. Ada yang mengatakan fil umri marrah, seumur hidup sekali. Ada yang mengatakan seperti itu. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah sering sholawat. Jadi kayaknya enggak kebayang ada orang seumur hidup enggak sholawat sama Nabi. Tapi bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa. Ada gak orang Muslim seumur hidup nggak sholawat sama Nabi? Bisa. Seperti apa? Dia lahir di keluarga yang kaya raya, jauh dari ulama, sekolahnya di SD internasional yang nggak ada Islamnya di situ sama sekali. Kemudian naik sedikit langsung ke luar negeri yang jarang orang Islam. Dia identitas Muslimnya tetap saya Muslim, tapi dia nggak ngeh. Boro-boro buat baca selawat, mungkin baca bismillah aja nggak becus dia. Ada yang seperti itu dan kita pernah nemuin. Ya, berapa banyak orang-orang yang baca salam nggak rapi baca salam. Ya, kadang-kadang itu biasanya orang-orang memang dari kecil jauh dari Islam, nggak kenal TK Islam, nggak kenal SD Islam, apalagi nggak kenal ulama jauh, karena memang hidup di kalangan elit sampai pindah negara, sekolahnya di universitas internasional dunia, ya kan? Kayaknya nggak kebayang dia untuk baca sholawat sama Nabi SAW. Jadi ternyata pendapat seumur hidup sekali itu memang tergambarkan sebenarnya, begitu ya. Itu pendapat ulama, kita hargain. Ada juga yang mengatakan wajib bersholawat kepada Nabi itu setiap kali mendengar nama beliau disebut. Jadi kalau kita dengar nama Nabi kita nggak sholawat, kita dosa menurut sebagian ulama. Misalnya tadi Ustaz Abdul Syakur ceramah, Nabi kita Muhammad SAW, kita yang dengar Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah itu wajib begitu. Suatu saat Rasulullah SAW, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya, kita baca selawat tuh. Mau baca diam, mau baca agak pelan, Allahumma shalli wa sallim sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Setiap mendengar nama beliau. Ya, itu disebutkan abkhalun nas man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Atau Ibn Abbas mengatakan abkhalun nas man dzukira indahu Nabi SAW wa lam yusalli alaihi. Ada riwayat bahwasanya orang yang paling pelit ya, atau orang yang pelit adalah yang mendengar nama Nabi tapi dia tidak membaca sholawat. Ada juga pendapat yang lain mengatakan setiap majlis, setiap ada duduk perkumpulan di situ wajib ada sholawat, gitu ya. Setiap perkumpulan, dan insya Allah kalau majlis kita selalu, alhamdulillah. Apalagi kita baca ini, baca itu pasti ada. Kadang-kadang ada majlis yang nggak baca sholawat. Biasanya itu majlis gaple biasanya. Ada nggak sholawatan habis gaple? Nggak ada. Majlis catur biasanya. Makanya kita sekarang ngedenger tuh kalau habis bubar acara tuh, mudah-mudahan acara kita diterima sudah selesai ya. Ya udah kita bubar Muslim sallallahu alaihi Muhammad. Bubarnya begitu tuh biasanya tuh. Ya. Supaya ada selawatnya di majlis itu begitu. Karena ada hadis, setiap perkumpulan di situ tidak disebutkan nama Allah, maka mereka seperti ngumpul di depan bangkai keledai katanya. Dan akan menjadi kerugian nanti di hari kiamat. Nah, sedangkan setiap disebut nama Allah di situ ada juga harus nama Nabi Muhammad SAW. Banyak riwayat khilaf ulama ini, kalau untuk mau lihat mungkin para asatidz itu disebutin di kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa yang ditulis oleh Al-Imam Abil Fadl Iyad Al-Yahsubi. Makamnya di Maroko sana. Madhabnya Maliki, tapi itu kitab keren banget tentang Rasulullah, luar biasa. Kayaknya belum ada kitab sekeren itu yang ngebahas Nabi Muhammad SAW tentang keistimewaan Rasul sallallahu alaihi Nabi SAW. Nah, kemudian yang ketiga ada yang mengatakan sholawat kepada Nabi wajib di dalam sholat setelah tasyahud, dan itu pendapat Al-Imam Syafi'i yang kita pakai itu. At-tahiyyatul barakatus salawatut thayyibatul assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala nabiyil sholihin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli. Itu selawat kita. Imam Syafi'i berpendapat selawat itu wajib di dalam sholat setelah tasyahud. Kemudian juga di dalam khutbah Jumat
Makanya khutbah Jumat itu salah satu rukunnya adalah sholawat. Madhab kita Imam Syafi'i. Ada kitab Nurul Dhalam tentang sholawat kepada Nabi Khairul Anam yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Di situ dia keren banget tuh kitab. Itu tentang sholawat, khusus spek masalah sholawat. Ya. Tentang hukumnya, dalil-dalilnya segala macam gitu. Lumayan kitabnya segini kurang lebih. Sepertiganya Al-Qur'an kurang lebih tebal. Dan macam-macam pendapat macam-macam ya tentang kewajiban bersolawat kepada Nabi secara hukum. Selebihnya itu nggak wajib. Gitu. Itu tentang wajibnya kapan gitu. Kalau kita selain itu kita mau sholat sama Nabi ya sunnah, anjuran. Kita lagi diam nyetir mobil baca selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau lagi sambil ngapain gitu baca selawat, itu boleh-boleh aja. Itu hukum yang kedua. Kalau fadilah selawat rasanya nggak perlu saya sebutin ya. Fadilah selawat, waduh, nggak bisa saya ceritain di sini, terlalu malam, terlalu panjang. Keutamaan, keistimewaan baca salawat sama Nabi. Tapi saya mau ngebahas sisi yang lain aja tentang salawat yang mungkin jarang dibahas. Nah sekarang apa itu makna as-salah? Salawat itu apa? Salawat itu kalau di dalam bahasa Arab as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam bahasa Indonesia salawat artinya doa. As-salatu lughatan ad-du'a. Salawat itu secara bahasa artinya doa. Jadi kita bersolawat kepada Nabi berarti kita berdoa untuk Nabi. Doa, kalau dibahas doa, saya nggak bahas. Doa itu salah satu ibadah paling hebat. Ya, doa ibadah bukan? Ibadah. Bahkan Rasulullah menyebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Intisarinya ibadah adalah doa. Subhanallah. Sumsumnya ibadah adalah doa. Paham nggak hadis ini? Ini hadis dalam loh. Artinya kalau ada orang ibadah nggak doa itu kayak orang nggak punya otak. Ya, ibadah nggak ada doanya sama aja kayak orang ibadah, sama kayak orang hidup nggak ada otaknya. Manusia dinilai itu berharga itu karena otak. Ada orang cakep, keren, ganteng, putih, tapi gila. Ya, tetap aja nggak ada nilainya itu orang. Walaupun sederhana tapi kalau ada akalnya normal itu orang ada nilainya. Ibadah juga begitu. Mukhul ibadah. Doa adalah intisari. Kenapa doa itu menjadi intisari ibadah? Kenapa? Karena semua ibadah kita itu intinya adalah penghambaan kepada Allah. Butuh sama Allah. Butuh. Kenapa? Ente kok sholat mau ngapain? Anda butuh sama Allah. Ente kok zikir? Saya butuh sama Allah, makanya saya zikir. Saya punya kebutuhan. Saya fakir kepada Allah. Ente kok sedekah? Karena saya butuh sama Allah. Kau baca Quran? Karena saya butuh sama Allah. Butuh sama Allah. Butuh itu adanya di doa. Ekspresi kebutuhan, cermin orang butuh itu kayak apa? Doa. Ya Rabb, ibadah saya nggak ada apa-apanya kalau nggak diterima, nggak diterima. Ya Allah, ngemis sama Allah. Nah jadi ada orang ibadah tapi nggak butuh sama Allah, ya nggak ada nilainya, nggak ada otaknya itu ibadah. Makanya kata Nabi ad-du'a mukhul ibadah. Dan sholawat kepada Nabi itu doa. Jadi kalau kita lihat dari sisi doa aja luar biasa di sholawat. Satu. Yang kedua, doa itu ada yang hebat, ada yang lebih hebat. Saya tanya, doa untuk diri sendiri sama doain orang lain, mana yang lebih hebat? Doain orang lain. Jadi kalau saya doa, ya Allah, saya minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, wasallallahu alaihi wasallam, selesai. Ya Allah, saya minta ini, minta itu, selesai. Sebelah sana ada orang doa, ya Rabb, umat muslim jaga mereka. Ya Allah, tetangga saya fulan, mudahkan rezekinya. Ya Allah, guru saya si fulan. Ya Allah, orang tua saya. Ya Allah, sahabat saya. Ya Allah, murid saya. Ya Allah, fulan. Mana lebih enak dilihat? Yang pertama apa yang kedua tuh? Yang kedua, ngedoain orang. Makanya kata Nabi, doaul muslim li akhihi fi dhahril ghaib mustajab. Doa muslim untuk saudaranya yang enggak ketahuan itu mustajab. Maksudnya yang didoain enggak tahu, itu mustajab. Kalau ada orangnya, ya bisa mustajab, tapi lebih mustajab yang enggak ketahuan karena lebih tulus tuh. Kalau saya doain Ustaz Abdul Syakur, ada orangnya. Ya, kita doakan Ustaz Abdul Syakur mudah-mudahan. Tapi kalau anak doain beliaunya nggak tahu, itu yang mustajab. Allah nilai ente tulus berarti. Bukan karena di depan orangnya ente doa. Gitu ya. Makanya doa buat guru, doa buat sahabat, itu jangan sampai enggak. Doa buat orang-orang yang ada hubungan baik sama kita. Wa man ahatat alaihi syafaqatu qulubina. Ya Allah, orang-orang yang saya senangi mereka yang ada hubungan baik sama saya, itu dibawa di doa-doa kita. Itu termasuk
Orang yang jafa, orang yang punya sifat jelek itu kalau doa buat dirinya sendiri, kata Imam Sufyan ats-Tsauri. Asyaratun minal jafa, ada 10 perkara tanda buruknya karakter lah, kurang lebih. Ana bingung terjemahin jafa itu apa. Ada keburukan yang ada pada diri seseorang. Di antaranya kalau doa hanya untuk dirinya, dia nggak mau doain orang lain. Jadi doa untuk orang lain itu luar biasa. Apalagi kalau orang lain yang kita doain orang tua kita, lebih luar biasa lagi. Doain teman sama doain orang tua, mana lebih hebat? Orang tua. Keberkahan kembali sama kita lebih lagi. Guru kita doain, apalagi. Pernah gak kita kepikiran untuk mendoakan Nabi Muhammad? Tetangga sudah saya doain, murid saya doain, guru saya doain, orang tua saya doain, donatur kita doain, santri kita doain, fulan doain, ya Allah semuanya kita doain, muslimin muslimat semua kita doain. Oh iya, masa orang-orang saya doain, Nabi saya yang paling sayang sama saya lebih dari mereka, kok nggak saya doain sih? Ya, Nabi kita doain gitu Nabi. Oh iya harus saya doain dong. Tapi kita kalau mau doain Nabi, kira-kira doa yang cocok buat Nabi apa? Selawat. Makanya selawat itu jawaban kebingungan orang yang mau berpikir sebenarnya, kata ulama. Kalau kita mau doain Nabi, coba kita pikirin, doain Nabi. Doa apa buat Nabi yang cocok? Doain biar masuk surga? Enggak cocok. Cocok gak doain Nabi biar masuk surga? Enggak cocok. Doain Nabi biar diampuni dosa-dosanya? Enggak cocok. Kita bakal kebingungan kalau kita mau doain Nabi Muhammad nih. Kita bakal kebingungan sendiri. Kenapa? Semuanya ada sama Rasulullah. Sama aja kita kayak mau ngasih kopi sama orang yang punya pabrik kopi di seluruh negara. Pak, saya mau ngasih hadiah kopi nih Pak. Oh ya makasih. Nanti nggak mikir yang kasih itu punya pabrik kopi di seluruh negara, dia ada pabrik kopinya. Kita mau doain Nabi tuh bingung. Doain biar masuk surga, surga nggak bakal dibuka sebelum dia datang. Doain biar diampuni dosa, nggak cocok, nggak cocok, ini nggak cocok. Kenapa kita bingung doain Nabi? Terlalu tinggi pangkatnya. Jadi kita sampai nggak kelihatan sama kita apa yang cocok, oh nggak tahu. Terlalu tinggi pangkat Nabi sehingga kita mau mempersembahkan apa bingung. Yang cocok buat beliau. Yang tahu apa buat beliau yang cocok itu kita persembahkan cuma Allah. Makanya kita Allahumma salli alaih. Ya Allah, limpahkan salawatmu untuk beliau. Seperti apa, ukurannya seapa, modelnya apa, kita nyerah ya Rabb, Engkau yang tahu. Kita serahin sama Allah. Jadi satu kali baca Allahumma salli alaih itu kayak apa? Kalau udah Allah diminta untuk mempersembahkan untuk Nabi, gimana sih kalau kita? Allah kalau ngasih nggak pakai ukuran. Ya, kalau kita kan ngasih orang pakai ukuran, paham nggak? Ngasih tukang parkir pakai ukuran nggak? Pakai. Paling gede ngasih tukang parkir berapa? Goceng itu bahasa apa? Hah? Bahasa apa goceng? Anda nggak? Bahasa apa? Cina. Oh, ada keturunan Cina di sini. Atau ada blasteran atau mungkin bekas jajahan Cina gitu ya. Jadi masih pakai bahasa mereka. Apa? Cina deh. Kita ngasih bayar tukang sehari biasanya berapa? Berapa? 200. Ya. Atau mungkin kita ya apa yang kita persembahkan untuk orang biasanya ada takarannya khusus. Ya. Atau kita kasih untuk orang yang kita paling sayangi pun. Bagaimana kalau kita mau ngasih untuk orang yang kita sayangi? Biasanya nggak ada ukuran. Mau ngasih ibu nggak pakai pikiran, nggak pakai perhitungan kalau buat ibu misalnya. Nah, bagaimana kira-kira Allah ngasih buat Nabi? Kebayang nggak Allah kasih buat Nabi? Nggak usah banyak-banyak, segini aja. Nggak ada. Jadi sekali kita Allahumma sholli alaihi, ya Allah limpahkan salat kepada beliau. Allah kasih buat Nabi siapa itu dari kita? Nggak mungkin sedikit. Makanya satu kali pahala sholawat itu luar biasa gede. Nah, jadi antum sekarang sadari dulu bahwa sholawat itu doa. Ya, doa yang sebenarnya itu Allah kasih tahu sama kita. Kalau kita mau berpikir, ente doa bakalan bingung kalau buat Nabi Muhammad. Makanya selawat aja, serahin sama aku. Ya Allah kami serahkan kepada Engkau. Serahkan. Karena hanya Engkau yang tahu apa yang layak, seapa ukurannya, volumenya. Engkau yang tahu. Rahmah, makrunah, bitta'zim dan seterusnya. Itu cuma Allah yang tahu. Dah, yang kedua. Yang ketiga, yang berapa?
Yang ketiga sekarang. 3 apa 4? 4. Doa yang pasti diterima sama Allah itu sholawat. Ya. Doa kita bisa diterima, bisa nggak diterima. Kecuali sholawat sama Nabi. Ya Allah, saya minta mobil. Bisa dikasih, bisa enggak. Karena apa? Bisa jadi baik untuk kamu, bisa tidak baik untuk kamu. Ya Allah, saya minta ya. Yang kita minta sama Allah bisa baik, bisa enggak buat kita begitu. Apapun itu, walaupun yang di mata kita kelihatannya mungkin baik. Kadang-kadang Allah ijabah doa orang bukan karena doanya diijabah, tapi karena Allah enak dengar suara dia. Ya, itu disebutin di kitab-kitab tuh. Jadi para orang-orang soleh kadang-kadang para wali itu kalau doa langsung dikasih mereka takut. Ya Allah, kok cepet amat ini doa diijabah ya? Kenapa? Karena ada riwayat, ada satu orang hamba berdoa kepada Allah bertahun-tahun, tapi Allah nggak kasih. Allah masih belum kasih. Kalau nggak salah ini ada di syarah kitab Al-Hikam Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu kitab-kitab bagus. Doa lama gitu nggak diijabah sama Allah, sampai ada malaikat yang nggak tega ngenes sama nih hamba, bilang ya Rob, apakah tidak kau ijabah doa ini? Orang baik banget, ibadahnya taat, makannya bagus, ini orang Masya Allah standar banget, harusnya doanya mustajab ya Rabb. Kenapa kau tidak kabulkan juga nih orang doa? Allah bilang sama malaikat, da'ni ya malaki. Kalau bahasa kitanya nih, malaikatku nggak usah ngurusin aneh, ente nggak usah ngurusin aneh. Kenapa ana belum ijabah doanya nih orang? Kenapa? Fa inni uhibbu an asma'a sautah. Ana senang dengerin suara dia. Jadi biarin, ana pengen biar dia terus manggil ana lama, biar ana nggak mau kasih dulu. Kalau ana kasih dia ntar nggak minta lagi mana. Ana senang sama dia, biarin. Jadi Allah nggak kasih itu kan kayak ana pernah gitu lagi ada orang ngamen, enak ngamennya enak, ya pakai biola rapi, profesional banget, suaranya enak, bawain lagunya lagu pujian kepada Nabi misalnya begitu. Bang yang lamaan ya, ntar nggak mau dikasih sekarang, kita kasih sekarang berhenti dia. Ya, jadi udah biarin aja dulu, biarin nyanyi ya, terus. Kita siapin yang rada gedean nih. Ntar udah selesai, makasih bang ya. Tapi kalau udah tukang ngamen nih, balon kok ada 5, berapa bang? Udah bang. Selesai. Buruan dah. Lu nyanyinya nggak enak, suaranya nggak enak. Ambil. Gue nggak demen dengan suara lu. Jadi orang-orang soleh itu kalau doa cepet diijabah takut mereka. Ya Rabb, mudah-mudahan bukan istidraj ya Rabb. Allah tuh gue gak demen denger suara. Ambil lu. Gue malas dipanggil sama lu. Kalau bahasa kasar kita begitu. Aku gak suka dipanggil sama kamu. Kamu nih orang yang gak suka ambil. Begitu. Takut orang saleh begitu. Tapi kalau doa sholawat itu gak ada keburukan. Pasti kebaikan dan pasti diijabah sama Allah. Kenapa? Karena kita doa kita ini bukan untuk saya ya Allah. Ini doa bukan untuk saya, buat orang lain. Jadi doa buat orang lain pasti mustajab, apalagi orang lainnya itu Nabi Muhammad. Buat orang lain aja mustajab, apalagi orang lainnya itu Nabi Muhammad. Enggak mungkin Allah menolak kebaikan yang dipersembahkan untuk Nabi Muhammad. Ya Allah sampaikan salawat salam untuk Nabi Muhammad. Untuk Nabi Muhammad, enggak, saya enggak mau kasih Nabi Muhammad. Enggak mungkin Allah begitu. Makanya pasti diterima. A'maluna baina qabulin wa raddiha ila salata 'ala an-nabi Muhammadi. Amal ibadah kita ada yang diterima, ada yang ditolak, kecuali sholawat. Pasti diterima sama Allah. Kenapa? Karena ini doa yang dipersembahkan untuk Nabi. Kalau kita doain orang lain, misalnya dari jauh, Ustadz Imran doain Ustadz Abdul Syukur dari jauh, ya Allah mudah-mudahan Ustadz Abdul Syukur dimudahkan pembangunannya, urusannya dimudahkan. Dari jauh nih, itu malaikat bakal bilang buat Ustadz Imran, walaka mithlu dzalik. Mudah-mudahan kamu pun mendapatkan hal yang sama. Ya Allah mudah-mudahan Ustadz Abdul Syukur disehatin badannya. Ustadz Imran nih lagi doa di rumahnya. Malaikat bilang mudah-mudahan kamu pun diberikan seperti itu, sehat badan. Allah mudah-mudahan Ustadz Abdul Syukur dimudahkan rezekinya. Malaikat doa mudah-mudahan kamu pun seperti itu. Dan doa malaikat pasti mustajab. Itu mantul ke kita tuh. Ya, kebaikan doa malaikat itu kita rasain, tentu kita dikasih sehat badan karena kita doain orang lain sehat. Dan malaikat mendoakan itu dengan hal yang sama. Gitu. Ya Allah mudah-mudahan Ustadz Abdul Syukur, ya Allah tambahin anaknya. Misalnya. Hah? Ada yang ngomong bilangin, tanda tak ada istri Ustadz Abdul Syukur sini.
Ustaz malaikat bilang buat Ustaz Imran, walaka mithlu dzalik. Mudah-mudahan kamu juga begitu. Sama tuh doa. Masya Allah ya. Makanya dulu ada satu istri yang cerdas begitu. Lagi di meja makan sama suaminya ngomong, "Mah, kesiannya sahabat saya si fulan." "Kenapa?" "Oh, jadi bujang lapuk, udah lama belum nikah-nikah. Jomblo lama, banget kesian. Ya Allah, mudah-mudahan teman saya biar dikasih istri yang baik, yang soleh." Kamu berhenti doanya begitu. Ini perempuan begitu ngomong, "Jangan doanya." "Kok begitu sih? Malaikat bakal doain kamu sama kayak gitu." Nyampe tuh begini. Karena istrinya paham. Enggak, ini lu jangan itu biar mama aja yang doain atau biar aku yang doain. Jangan kamu yang doain. Anda bakal didoain hal yang sama malaikat. Gitu ya. Jadi bagaimana kalau doa ini untuk Nabi Muhammad? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya kata Rasulullah, barang siapa yang bersolawat kepada aku balas solawatnya. Balas sama Nabi. Malaikat bersolawat, Allah bersolawat, numpuk. Kayak apa banyak. Nggak bisa ditakar tuh ya. Nah, kemudian sekarang pembahasan terakhir. Sebelumnya panjang nih sholawat kalau malam. Terakhir pertanyaan Ustadz siapa? Pak siapa? Angga kemarin. Hadis yang datang dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Ini pun panjang. Jadi kalau antum cari-cari hadis tentang sholawat, pasti nanti ketemu hadis Sayyidina Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Nabi yang datang kepada Rasulullah. Dan dia berkata, "Ya Rasulullah, inni uksiru doa." Ya Rasulullah, saya ini orang yang banyak berdoa. Saya suka berdoa. Ya. Jadi saya banyak doa kepada Allah, terus doa ya Rabb, minta begitu. Sering banget saya itu dalam satu hari banyak berdoa. Fakam aja'alu laka min sholati. Saya mau tanya sama Rasul, sholawat saya untuk Nabi berapa persen dari doa itu? Paham nggak antum? Contoh, doa 1 jam. Dari 1 jam itu untuk sholawatnya berapa persen? Karena sholawat itu pun doa. Kalau saya doain diri saya, anak saya, keluarga saya, dunia saya, akhirat saya. Masa saya nggak doain buat Nabi, yaitu dengan sholawat? Pasti saya kan harus juga, saya nggak mau ngelupain Rasulullah. Kalau anak bini saya doain, masa Rasul saya lupain? Makanya saya ada sholawatnya. Cuma yang jadi pertanyaan saya, persentasenya banyakkan bagaimana Rasulullah buat sholawat itu berapa persen dari seluruh doa-doa saya? Apa kata Nabi? Masyi'ta wa in zitta lakana khairan. Sholawat terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah dari porsi yang biasanya berapapun itu, tambah maka lebih baik. Ya Rasulullah, bagaimana kalau thuluth, 1/3 doa saya sholawat? Jadi kalau saya doa 1 jam, 1/3-nya berapa menit? 1/3-nya berapa? 20 menit. 20, 1 jam. Jadi kalau ada orang doa 1 jam, 20-nya sholawat. Bagaimana ya Rasulullah kalau kayak gitu aja? Apakah 1/3 itu cukup saya? Jadi saya doa 20 menitnya sholawat. 40 menit itu doa urusan saya yang saya minta sama Allah. Kata Nabi, masyi'ta wa in zitta lakana khaira. Terserah ente, terserah kamu. Tapi kalau sholawatnya kamu tambah itu lebih baik lagi. Nisif. Bagaimana kalau setengah-setengah ya Rasulullah, 50-50? Saya doa kepada Allah 30 menit doa untuk urusan saya yang saya minta dan lain-lain. 50 menitnya sholawat untuk engkau. 30 menitnya. Berarti kan setengah-setengah tuh. Kata Nabi, masyi'ta wa in zitta lakana khaira. Jawaban Nabi sama. Terserah ente, tapi kalau ditambah lebih baik. Sulusan ya Rasulullah. Bagaimana kalau 2/3 sholawat? Udah lebih banyak tuh. Jadi untuk saya doa 20 menit, yang 40 menitnya selawat sama Nabi. Kata Nabi, masyi'ta wa in zitta lakana khaira. Terserah ente, tapi kalau salawat ente tambah lebih baik lagi. Akhirnya beliau mengatakan, Sayyidina Ubay bin Ka'ab mengatakan, idzan aj'alu laka salati kullaha. Kalau begitu ya Rasulullah, semua doa saya isinya selawat aja. Buat saya nggak pikirin. Jadi saya kalau minta sama Allah, bos, saya konsentrasi sholawat. Doa buat diri saya enggak, cukup buat Rasulullah aja. Apa kata Rasul? Jawabannya beda. Kata Rasul, idzan yukfahammu wa yughfar laka dzambuk. Kalau ente full sholawat untuk saya, ente nggak pikirin buat diri ente, iya. Kebutuhan ente dicukupin sama Allah dan dosa ente diampunin sama Allah. 2 doang tuh.
Ini kan kelihatannya sederhana, kebutuhan dicukupin, dosa diampunin. Kalau kita memahaminya sesederhana itu, tapi kalau ulama membaca kata-kata Nabi ini, itu namanya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Di dunia kebutuhan ente dicukupin, di akhirat dosa ente nol, masuk surga tanpa hisab, nggak ada dosa. Di dunia kebutuhan dicukupin, apa enak, apa kurang apa di dunia? Kalau mau apa aja dikasih, kurang enak apa coba? Ya Allah, sore-sore ini makan ketan sama ikan asin pakai sambal kacang, enak banget nih hujan-hujan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orang bawain ikan asin sama ketan sama sambal kacang, tetangga. Beb, saya bikin ini ingat Habib. Subhanallah. Baru ngomong ya Rob, baik banget engkau. Karena banyak selawat tuh misalnya. Apa yang kamu butuhkan dicukupin sama Allah. Contoh begitu contoh. Kayak di sorga modelnya begitu. Mau apa aja dikasih. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kok kalau kita banyak sholawat kepada Nabi kok kebutuhan kita dicukupi dan di akhirat selamat aman. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di kitab yang tadi saya sebutkan Nurul Dhalam itu menjelaskan hadis ini, dia ngasih contoh begini. Ini saya ambil contohnya di kita aja ya. Misalnya datang seorang raja yang soleh gitu dari negara Islam Yordania misalnya, atau kita nggak tahu si raja Yordania itu baik atau enggak, kita nggak tahu. Kita anggap aja orang baik. Atau raja dari Qatar misalnya, kita nggak tahu. Atau pangeran dari Dubai misalnya datang, misalnya ini mah. Dan dia misalnya orang soleh, contoh nih ya. Datang ke pesantren Yatama Adzikro misal. Contoh. Baik, wahai para anak-anakku sekalian, saya kata nih raja, mau cari 2 orang. Ya, saya kasih kuis pertanyaan untuk 2 orang yang bisa jawab, nanti saya kasih hadiah. Pertanyaan pertama misal contohnya, sebutkan nama-nama istri Rasulullah yang lengkap. Ada satu santri angkat tangan, saya tuan. Maju, nama kamu siapa? Fulan, ayo sebutin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, duduk. Pertanyaan kedua, sebutkan 10 sahabat Nabi yang dapat jaminan surga, al-asyara al-mubasysyirin bil jannah. Saya tuan, angkat tangan, duduk sini. Jawab selesai, oke dah. Dua-duanya ditanya sama raja, dua-duanya nih. Ini buat perumpamaan. Dua-duanya ditanya sama raja. Yang pertama, kamu mau minta apa? Ngomong, saya kasih apapun. Mau minta apa ngomong? Apa aja nih tuan? Iya apa aja, bebas. Saya biasa nyumbang triliun-triliunan. Ya kan? Katanya mau dibikin masjid di Solo 5,6 triliun sumbangan dari Pangeran Dubai itu katanya. Terbesar se-Indonesia. Wallahu a'lam. Contoh. Apa yang kamu minta? Sebutin. Saya mau mobil Lamborghini 10, tulis. Mau apa lagi? Rumah 6 di perumahan mewah. Panggil bendaharanya, tulis. Kabulin, kasih semuanya. Saya mau minta perusahaan pabrik 3. Pabrik apa aja? Apa aja tuan? Tulis. Pokoknya pabrik aja. Contoh nih, contoh. Sama motor Harley Davidson yang paling bagus, keluaran terbaru, tulis. Saya mau apa lagi? Misalnya nih dia mau apa aja nih, mau apa aja. Saya mau ini, mau itu, tulis semua, kemana dia tulis semua. Dah, selesai. Itu aja. Total berapa? 6 triliun tuan. Kasih cairin buat dia, bikinin segera. Udah, contoh. Yang kedua, kamu mau apa? Tuhan mau ngasih apa buat saya? Apapun, tanpa batas. Dia aja saya suruh minta ngomong apa aja saya kasih. Kamu ngomong, mau apa ngomong, tanpa batas, jangan pakai nggak enak. Tahu-tahu ini orang ngomong, Tuhan kan punya anak semata wayang ya, misalnya. Ini yang jawab laki-laki dua-duanya. Anak semata wayangnya juga laki-laki. Misalnya, mana ada perempuan dulu? Oh, pakai lagi katanya. Ini perempuan kali mau dinikahin itu bukan. Tuhan kan punya anak laki-laki semata wayang. Betul. Tuhan sayang banget sama dia. Sangat sayang, semata wayang. Apapun yang Tuhan mau kasih ke saya, persembahkan buat anak Tuhan. Panggil anak Tuhan, dipanggil. Fulan, tang, mari. Kamu mau apa? Mau ini, disebutin nama dia. Tolong hadiah Tuhan buat saya, kasih buat anak Tuhan gitu. Buat saya nggak usah. Buat saya nggak usah Tuhan. Yang penting anak Tuhan dikasih, udah. Kira-kira nih Pak Raja Dubai nih, Raja Dubai lebih cinta sama yang pertama apa sama yang kedua tuh? Ya, gila nih orang, luar biasa nih orang. Dia nggak pikirin dirinya, dia malah dia mikirin anak kesayangan saya. Luar biasa. Pasti nih Raja Dubai ngomong begini, bendahara kemarin.
Ini orang cari tahu alamatnya di mana, kebutuhan dia apa, maknya di mana, orang tuanya semua cukupin kebutuhan dia, jangan pakai diminta. Dia nih yang punya dapat motor Harley Davidson, mobil Lamborghini, ini dia nih lagi naik motor Harley Davidson, tahu-tahu nyemplung Kalimalang, wah mati. Biasa naik Supra, tahu-tahu naik Harley misalnya. Telepon Tuan Raja, Tuan Raja nih, Tuan Raja ini saya nyemplung ini Tuan, lagi enak-enak naik motor Harley Davidson. Orang biasa naik Supra saya misalnya. Kata nih Raja, terus kenapa? Ya saya mau ke rumah sakit ini Tuan, orang pabrik belum jadi. Lah urus dulu sendiri. Kan yang ente minta itu doang, udah itu resiko ente yang ente minta itu. Ya, tungguin aja nanti itu jual ke Lamborghini satu buat ente rumah sakit atau bagaimana kan urusin. Kalau yang ini nih, diperhatiin terus nih. Yang ini beda nih, yang ini beda, disayang banget. Lihat rumahnya, pengawalnya datang, Tuan Raja, rumahnya udah reot banget nih orang, rapihin. Ibunya masih ada Tuan, udah pergi haji belum, hajiin. Punya mobil gak dia? Enggak, kasih. Kebutuhan dia semuanya cukupin, tanpa dia minta, jangan sampai dia minta. Kalau dia kenapa-napa, kamu yang tanggung jawab. Iya Tuhan, apa aja dibutuhin. Begitulah perumpamaan orang yang dicontohkan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ya Allah, saya nggak minta buat diri saya, full doa saya buat Nabi Muhammad aja, buat saya nggak usah. Saya sih bagaimana engkau aja. Kata Allah, perhatian sama kekasih aku kamu. Isi doa kamu hanya untuk Nabi Muhammad. Iya, kamu nggak pikirin, enggak, tenang, anak nggak bakal tinggalin ente, kata Allah. Itu maksud dari hadis Nabi, idzan yukfa hammuk wa yughfar laka dzambuk. Kalau salawat ente full, ente nggak minta buat diri ente, mau enggak buat Nabi doang. Kebutuhan ente dicukupin, hari kiamat ente aman. Hari kiamat engkau akan aman. Contohnya siapa orang-orang yang seperti ini? Contohnya Bilal Jumat tuh, kalau antum perhatiin sholat Jumat di beberapa masjid, ketika khotib Jumat duduk antara dua khutbah, Bilal baca apa tuh? Salawat kan? Maksudnya inna ahsanal kalam kalamullahi malikal alam, Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza qira al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Insana fi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi. Aqulu qawli hadza wa sampai duduk nih khatib. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Duduk kan khatib tuh antara dua khutbah. Andai kata ada bocoran dari malaikat, misalnya sebelum Jumat, ente mau sholat Jumat, malaikat ngasih bocoran. Fulan, ana malaikat nih, nyaruh jadi orang. Hah, kamu malaikat? Iya, malaikatur rahmah. Contoh ini mah ya. Terus kenapa? Ana kasih bocoran sama ente ya. Doa mustajab itu saat khatib ntar duduk hari ini, antara dua khutbah, hanya beberapa detik itu pintu doa diijabah sama Allah. Kan ada hadis itu. Inna fi yaumil jum'ati sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslim. Di hari Jumat itu ada detik-detik yang apabila seorang hamba pas doa di waktu itu, urusan dunia ataupun akhirat langsung kontan dikasih sama Allah. Ulama sebagian berpendapat kapan waktunya itu kan misteri, sengaja jadi teka-teki. Nabi nggak kasih tahu supaya kita sepanjang Jumat itu banyak doa. Andai sebagian ulama berpendapat itu waktunya antara khatib duduk antara dua khutbah, hanya beberapa detik loh. Nanti siap-siap ntar. Nih anak kasih bocoran nih, malaikat nih aneh nih. Ini khatib duduk itu doa pintu langit dibuka semua. Ente minta, yang ente mau apaan? Wah, bocoran nih, asik gue doa yang dapat. Misalnya nih orang, gue kasih tahu temen, gue barusan dapat bocoran nih. Khatib duduk, lu doa, lu minta apaan? Gue lagi pengen buat PCX, minta sama Allah tuh. Misalnya temennya lagi gila PCX nih temennya, lagi gila PCX, Honda PCX baru. Nah, atau gue lagi pengen banget ini nih, pengen banget ini, pengen banget itu, pengen banget itu. Bentar, ya udah ditunggu banget nih, begitu. Khatib fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Khatib duduk, doa buruan, ya Allah saya minta nih sama Allah, mumpung doa mustajab. Si Bilal kesian banget. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sian banget Bilal, nggak sempat doa dia. Sian dia, karena tugasnya sholawat jadi nggak sempat doa buat dia. Oh terbalik, yang untung dia. Ketika doa itu mustajab, dia nggak minta apa-apa buat dirinya, minta sholawat doa sama Nabi Muhammad. Itu kayak contoh tadi orang dua tuh. Di sisi Allah, si Bilal ini yang dijadiin seperti orang yang kedua tadi posisinya, karena dia nggak minta apa-apaan, mintanya sholawat sama Nabi SAW. Makanya al-fakir kalau khotib Jumat duduk antara dua khutbah, cuma baca sayyidul istighfar sama sholawat aja udah. Udah Allah, selebihnya engkau tahu ya Rabb. Dosa saya banyak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Istighfar, minta ampun sama Allah, terus baca selawat. Tuh, Nabi.
Ya, dan sebagai penutup ada satu kisah. Ini berhubungan sama hadis ini, sama hadis Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Jadi yang panjang ini sebenarnya pertanyaan dari Pak Angga tadi, itu hadisnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ada satu ulama namanya Al-Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Ya, pasti ada yang tahu di sini, pernah dengar? Al-Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Beliau ini tokoh ulama besar, ahli ilmu agama, mengajar di sana sini, dakwah di sana sini, kondang, dikenal orang. Cuma zaman dulu wajar dikenal namanya, mukanya orang nggak tahu karena nggak ada media seperti sekarang, foto, kamera. Suatu saat Imam Muhammad bin Sulaiman ini mau sholat, mau wudu, dan sumurnya itu nggak ada timbanya. Lagi mau wudu, timbanya nggak ada, dia cari kanan kiri, celingak ke belakang nggak ada. Dia kebingungan, gimana saya mau wudu? Nggak jauh dari sumur itu ada rumah tingkat. Dari lantai kedua ada anak perempuan kecil, kira-kira umur 7 tahunan, 8 tahun, ngeliatin Imam Sulaiman dari jauh. Ayuhar rajul, hai fulan, laki-laki, mau ngapain antum? Ada apaan? Enggak, saya mau wudu, mau nimba air, nggak ada ember yang mungkin hilang kali. Antum siapa? Ana Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Subhanallah, imam yang besar itu, yang kita kenal itu, Masya Allah. Sebentar imam, sebentar, saya turun ke bawah sebentar, saya bantu. Turun ya anak kecil, jazakillah khair, syukran. Turun, ini anak kecil nggak bawa timba, nggak bawa apa? Timba, nggak bawa gayung, nggak bawa apa. Tangan kosong, deketin itu sumur, dia baca selawat sama Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Diludahin sumur. Tuh. Itu air naik ke atas permukaan sumur. Kaget nih imam. Subhanallah. Dia wudu dulu, selesai wudu, selesai. Fadhal imam wudu. Bimanilati hadhil manzilah. Wahai anak gadis yang baik hati, yang Masya Allah, kamu dapat kedudukan seperti ini, punya amalan apa? Nggak ngamalin apa-apa, cuma sholawat ribuan sama Rasulullah. Amalan saya setiap hari sholawat ribuan sama Nabi Muhammad. Di situ beliau sumpah kepada Allah. Al-Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli sumpah, wallahi demi Allah, saya akan menulis kumpulan doa-doa, sebuah buku yang isinya full doa, tapi selawat aja nggak yang lain. Seperti doanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab itu. Maka beliau tulislah, ya, per hari, untuk hari Senin selawat ini, Selasa ini, Rebo ini, Kamis ini, Jumat ini, Sabtu, seminggu. Itulah kitab yang kita kenal dengan nama Dalailul Khairat. Ya, amalan para wali, para orang-orang soleh. Jadi mereka itu, ya Allah, aku mohon kepada Engkau. Ini doa panjang, isinya apa? Sholli wa sallim ala sayyidina. Doa isinya full itu selawat sama Nabi. Nah, kalau antum ada waktu, kalaupun sekarang mungkin masih belum, nanti suatu saat niatin dalam hati Allah, mungkin saya umur 40 mau istiqomah. Tapi lebih cepat lebih baik. Ada satu sahabat saya, beliau itu baca Dalailul Khairat, anak nggak sempat, anak ngajar. Jadi anak baca Dalailul Khairat itu hari Jumat, pokoknya anak jam 11 udah duduk di masjid, baca seminggu full, anak baca cuma 1 jam. Ya. Jadi yang jatah seminggu itu cuma 1 jam, bahkan kurang, bisa lebih sih, tergantung lancarnya gitu. Dan ada satu orang yang saya tadi di jalan telepon sama dia, telepon-teleponan, teman saya, sahabat saya, dan juga saudara masih sama saya. Saya telepon-teleponan di jalan tuh. Sampai di sini tadi, Beb, Anda udah sampai majlis ya, nanti lanjut lagi teleponnya. Bercanda, ngakak-ngakak telepon teman-teman saudara. Dia ini setiap hari itu sholawat sama Nabi 2.500, 3.000, 1.000, selalu saudara saya. Anak satu, jadi bukan orang yang apa gitu, bukan, cuma dia selawat sama Nabi, Masya Allah. Ketika anaknya sakit, jatuh parah, anaknya sakit parah, anak bilang, Beb, anak kalau di posisi antum kayaknya anak gak kuat, Beb. Ujian antum, Masya Allah. Bukan orang kaya, bukan orang yang berilmu tinggi, bukan orang yang ditokohkan, enggak juga, orang biasa. Cuma kadang dia datang silaturahim, suka dakwah kecil-kecil, sedikit begitu, ala kadarnya. Tapi dia sholawat sama Nabi sampai ribuan setiap hari loh. Dia ngandelin masalah. Begitu anaknya sakit, dia bilang, Beb, antum tahu, anak nengokin ke rumah sakit, ini di rumah sakit, dia cerita beberapa tahun yang lalu. Anak penjedodin kepala anak ke tembok saking gak kuat. Anaknya umur 7 tahun atau gulanya 900. Ya, sampai dokter bingung, ini baru nemuin penyakit kayak begini. Baru ketemu saya penyakit kayak begini.
ini anak antum seumur hidup akan begini, harus pakai insulin, harus begini. Kesian, ngenes, mana anak perempuan, mana lucu, ya Allah, anda gak kuat, anak nengok ini, Allah sian, mana yang sabar ya. Antum tahu bib, anak kayak orang stres, kata dia, nggak tega, nggak pengen jedorin kepala anak di tembok, malamnya mimpi Rasulullah. Kata Rasulullah, nanti jangan khawatir, insya Allah semuanya jadi baik. Dihibur teman-teman. Wallah, kalau nggak mimpi Nabi nggak tahu. Sampai mimpi, sampai sekarang tenang. Sampai sekarang anaknya masih pakai ini, pakai itu, masih sabar tapi begitu. Jadi antum bayangin kayak apa tuh orang yang setiap hari ribuan sholat Nabi diperhatiin sama Rasulullah, itu diperhatiin. Sadar ataupun nggak sadar, tahu ataupun kita nggak tahu. Ya, nah, mudah-mudahan kita bisa banyak sholawat sama Nabi. Dengan sholat apa aja yang kita bisa. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena udah agak malam jadi nggak ada tanya jawab ya. Insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita buka tanya jawab biar lebih hidup lagi insya Allah. Kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan apa yang dihajatkan Ustaz Abdul Syakur dan para asatidz semuanya di sini. Para santri mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Berkahnya Nabi kita Muhammad SAW. Misalnya wa aslaf wa syaikhun wa abuna salihun. Allah yadkhilni niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa qasidna fi maqasidihim wa astahdurhum sunnah. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. Termasuk juga kalau kita baca Al-Fatihah ujungnya ada wa ila hadratin nabi, itu kita persembahkan juga untuk Nabi sama kayak gitu ya. Lupa tadi untuk dibahas. Insyaallah apa yang saya mengambil manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, banyolanan dan sebagainya, itu kebodohan kelafaan saya. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.